SJD ruas jalan tol Mojokerto Surabaya hari Senin tanggal 20 Oktober 2025. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu pada acara kita diskusi mengenai jalan tol, di mana kami sebagai agensi yang mengadakan pembicaraan di jalan tol ini nanti tidak ada jawaban yang salah gitu ya Mas ya. Jadi ada masukan, ada apa nanti nggak apa-apa, kita terbuka saja. Nanti kita akan membicarakan berkaitan dengan pengalaman, usulan ataupun mungkin pengetahuan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu melewati jalan tol tiap bulan ya. Untuk sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu dari sisi diri saya dengan Bapak siapa Pak, maaf saya kenalan dulu ya. Saya Susi dari agensi MUC yang melakukan sebagai moderator kita diskusi ini. Jadi yang pertama Mas, dengan Mas siapa sebelah kiri saya Mas? Dani. Bapak Dani. Bapak Dani dari mana Pak? Dari Ponorogo. Biasa Bapak Dani, Bapak apa Pak? Bapak trek. Bapak trek ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Dani. Kita lanjutkan dengan sampainya Bapak Dani. Bapak Bima. Bapak Bima. Bapak Bima. Oke, Bapak Bima sering bawa apa Pak Bima? Ekspedisi. SBDC ya Pak Bima. Pak Bima aslinya dari mana? Dari Magetan. Dari Magetan. Pekerjaan Pak Bima? Wira swasta atau bagaimana gitu? Wira swasta. Wira swasta ya. Oke. Selanjutnya dengan Bapak Albert. Bapak Albert dari mana Pak aslinya Bapak? Dari Madiun. Dari Madiun ya Bapak Albert. Bapak Albert bawa mobil apa Pak kalau masuk dalam tol? Avanza. Avanza. Oke Pak Albert, terima kasih. Untuk selanjutnya lagi sampainya Pak Albert dengan Bapak Fandi. Bapak Fandi. Bawa mobil apa Pak Fandi? Avanza. Avanza ya. Oke. Apa kerjaan Pak Fandi sebagai apa? Wira swasta. Ya swasta ya. Oke. Pak Fandi, terima kasih. Untuk selanjutnya dengan Ibu Vivi. Ibu Vivi lewat jalan tol bisa Pak mobil apa? Mobil karya. Mobil karya. Oke. Pekerjaan Ibu Vivi? Wira swasta. Wira swasta ya. Oke. Terima kasih Ibu Vivi ya. Ibu Wani ya. Selanjutnya Ibu dengan Bu siapa? Bu Warni. Ibu Wani tadi yang ngajar itu tadi ya. Pekerjaan PNS ya Ibu ya. Nah Ibu Wani alamatnya di mana Ibu? Karanganyar ya. Biasa bawa mobil apa Bu Wani? Xenia ya Ibu. Oke, terima kasih Ibu Wani. Selanjutnya dengan Ibu sampingnya Wahyuningsih. Ibu Wahyuningsih. Ibu Wahyuningsih yang tadi karyawan swasta. Iya. Ya, Ibu Wahyuningsih. Alamatnya di mana Ibu? Di Madiun. Di Madiun ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Wahyuningsih. Selanjutnya sampainya dengan Bapak Hari. Bapak Hari bawa mobil apa Pak Hari? Sedan ya Pak Hari. Pekerjaan Pak Hari di mana Pak Hari? Wira usaha. Alamatnya Pak Hari di mana Pak Hari? Pacitan. Pacitan ya Pak Hari. Terima kasih Bapak Hari. Selanjutnya dengan sampainya Pak Hari. Dari Pak Ini. Bapak Rifai aslinya di mana Pak Rifai? Dari Kurang Kurang Kareng ya. Pak mobil apa Pak Rifai? Biasanya Avanza. Avanza ya. Oke. Selanjutnya terima kasih Bapak Rifai. Untuk sampainya Pak Rifai Itu. dengan Pak Vito. Pak Vito bawa apa Pak Vito? Mobil Jazz ya Pak Vito. Pekerjaan Pak Vito? Wira swasta. Ya swasta. Oke. Untuk selanjutnya sampainya terima kasih Pak Vito dengan Bapak Pri. Bapak Supri ya. Bapak Supri dari mana Pak Supri? Blitar. Aslinya Blitar ya Pak ya. Apa kerjaannya Pak Supri? Wira swasta. Ya swasta. Biasa bawa mobilnya apa Pak Supri? Truk. Truk ya Pak Supri ya. Untuk selanjutnya terima kasih Pak Supri dengan Bapak siapa selanjutnya sampainya Pak? Bapak Dini. Bapak Dini ya. Bapak Dini asli dari mana Pak? Asli dari Malang. Malang ya Pak. Bapak mobil apa Pak Dini? Pakai truk kontainer. Truk kontainer.
pekerjaan Pak Dini? Swasta. Ya, Pak Dini swasta ya Pak ya. Terima kasih. Sambil ini ya bapak-bapak ibu-ibu disambi minumnya, Iya. jajannya ya. Iya. Kita ngobrol santai-santai saja ya. Nah, ada pertanyaan yang mungkin akan berputar nanti. Kalau memang ada kesamaan sama nggak apa-apa, nanti bilang aja seperti saya ucapkan dari Bapak Dhani atau yang kesamaan dari siapa gitu ya bapak-bapak ibu ya. Ya. Untuk yang pertama, sebandingkah antara harga yang dibayarkan untuk masuk jalan tol ini dengan manfaat yang dirasakan pada saat kita melewati jalan tol? Kita fokus lagi bahwa kita tadi yang akan kita bicarakan adalah ruas jalan tol dari Mojokerto sampai Surabaya ya, yang bapak-bapak, ibu-ibu sering melewati ruas jalan tol tersebut. Nah, sebandingkah antara harga yang dibayarkan untuk masuk jalan tol ini dengan manfaat yang dirasakan? Nah, manfaat yang dirasakan kan banyak hal ya, dari rest areanya, dari jalan tolnya itu bagaimana? Dengan Pak Dhani, bagaimana Pak Dhani? Sebandingkah atau sebandingkah ya? Oke, sebanding. Menurut Pak Dhani sebanding ya Pak ya. Terima kasih Pak Dhani. Dengan sampainya Bapak Dhani dengan Bapak Bimo, Pak Bimo sebandingkah dengan pertanyaan yang sama? Sebanding. Iya. Mungkin ada usulan apa gitu? Belum ada. Belum ada. Sekarang bagus sebanding ya. Iya. Terima kasih Pak Bimo. Selanjutnya dengan Bapak Albert, dengan pertanyaan yang sama Pak Albert, sebandingkah antara harga yang dibayarkan untuk masuk jalan tol ini dengan fasilitas yang diterima? Sebanding ya, selama ini masih sebanding ya. Iya. Terima kasih Bapak Albert. Untuk ke Pak Fandi ya Pak. Iya. Bapak Fandi dengan pertanyaan yang sama, menurut Pak Fandi sebanding atau tidakkah Sebanding. Masih sebanding. biayanya dengan Iya. yang dirasakan itu ya, Iya. masih sebanding. Dengan terima kasih Pak Fandi. Iya. Untuk selanjutnya Ibu Vivit sebanding atau tidakkah? Sebanding. Sebanding. Ada usulan? Belum? Sementara belum. Oke. Terima kasih Ibu Vivit. Untuk selanjutnya Ibu Warni, sebandingkah Ibu antara harga yang dibayarkan dengan fasilitas atau manfaat yang dirasakan pada saat masuk jalan tol? Sebanding ya, dari Mojokerto sampai Surabaya ya, masih sebanding ya dengan biaya tersebut. Terima kasih Bu Warni. Untuk Bu Wahdiningsih, bagaimana dengan pertanyaan yang sama? Sebanding kan? Sebanding. Oke, terima kasih Ibu Nining. Selanjutnya ke sampainya Ibu Nining, yaitu Bapak Heri ya. Bapak Heri Bowo dengan pertanyaan yang sama, sebandingkah antara harga yang dibayarkan untuk masuk jalan tol ini dengan manfaat yang dirasakan? Masih merasakan sebanding ya. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan lagi ke Pak Rifai. Sebanding atau tidak Pak Rifai dengan biaya dan fasilitas? Masih dengan harga sebanding ya, karena saya masih selalu melewati ya Pak Rifai ya. Terima kasih. Karena itu aja penerangan jalan. Penerangan jalannya ya, mungkin ada beberapa yang kurang terang Ya, gitu. usulannya itu aja. Ya, itu penerangan jalan itu ada di rest areanya yang Mojokerto Surabaya itu atau ada di perjalanan Di luar jalan. di luar jalannya. Oke. Kalau informasinya sih dari Jasa Marga, kenapa ada kalau di luar rest area ada agak gelap itu ada sesuatu yang ada alasan katanya tidak, supaya tidak apa namanya, silau atau bagaimana gitu. Cuma yang kita sebagai mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pengguna merasakan bahwa itu masih kurang terang gitu ya Mas ya. Oke. Terima kasih Bapak Rifai. Untuk selanjutnya sampainya Pak Rifai dengan Pak Vito, bandingkan antara harga ruas jalan yang dirasakan dengan biaya yang masuk waktu masuk jalan tol tersebut. Masih Masih sebanding. sebanding ya. Kalau terima kasih Pak Vito, kita lanjutkan dengan Bapak Supri. Sebanding Bu.
masih sebanding antara biaya masuk dan manfaat yang dirasakan. Iya, sebanding. Sebanding. Terima kasih. Kalau ada usulan nggak apa-apa. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa semakin maksimal memberi memperbaiki pelayanan jasa marga ke pengguna jasa marga ya. Terima kasih Bapak Supri. Kita ke Pak Dini dengan pertanyaan yang sama Pak Dini, sebandingkah antara harga yang dibayarkan untuk masuk jalan tol dengan manfaat yang dirasakan? Masih sebanding. Masih sebanding ya Pak ya. Mungkin saya ada usulan. Ya, usulan. Mungkin tambahannya di rest area itu ada tempat-tempat diperbagus, intinya kayak gitu. Rest areanya, ya, rest area ada untuk tempat-tempat rest areanya dibikin lebih nyaman. lebih gitu nyaman aja. lagi ya. Misalnya dalam usulan apa Pak? Ya, Ya. mungkin ada ruangan AC gitu Bu. Oh ya, Lalu ya. AC ya. untuk Ya. supir mungkin kan panas. Ya. Ruangan AC untuk istirahat. Ini kayaknya Pak Dini dari Malang ini kebingungan, jadi kalau di panas Iya. emang kurang-kurang ini ya, mungkin Iya. harus ada ruang tunggu yang benar-benar Iya. ada AC-nya gitu ya. Iya, Oke. Untuk Biar istirahat, biar lebih Biar enak. enak. Kita kan supir luar kota biasanya. Ya. Terima kasih Pak Dini ya usulannya ya. Kita lanjut ke layanan rest area ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kualitas pelayanan dan kelengkapan fasilitas di rest area, parkir, SPBU, restoran, toilet, tempat ibadah atau bengkel mungkin ya, dan diperlukan. Nah, itu bagaimana kondisi jalan di rest area ini? Apakah mulus atau tidak? Yang kedua, bagaimanakah kapasitas tempat parkir? Apakah memadai? Apakah ada petugas parkir? Apakah ada pungutan biaya parkir? Yang ketiga, bagaimana jumlah dan kondisi toilet? Apakah memadai dan bersih? Mungkin dengan yang pernah masuk toilet, bagaimana, ada masukan-masukannya nanti ya? Atau apakah ada petugas yang meminta bayaran? Apakah tersedia tulisan toilet gratis gitu? Karena kan memang kemarin udah di open ya, udah digratiskan Pak Ibu-ibu. Terus bagaimana jumlah stasiun pengisian bahan bakar? Apakah memadai? Bagaimana kondisi dan pelayanan rumah makan serta kualitas makanan? Apakah bersih dan pelayanannya baik? Apakah ada rumah makan yang tidak memasang harga atau dari tarif makanan memang seharusnya seperti itu pasang? Dan bagaimana ketersediaan bengkel kendaraan? Apakah memadai? Jika belum ada, apakah perlu ada penambahan bengkel? Perlu ada ditambahnya fasilitas bengkel atau bagaimana gitu? Atau mungkin ketersediaan ATM atau ATM apa yang diperlukan, karena ATM kan banyak providernya ya, banyak macam-macam dari banknya ya. Dari Bapak Dani, dari ini Pak, mengenai layanan rest area, dari kualitas pelayanan dan kelengkapan fasilitas rest area tadi, menurut Pak Dani apakah mulus atau tidak yang dialami di rest area Mojokerto, Surabaya? Itu bagaimana jalan untuk masuk rest area ini? Kalau jalan untuk masuk rest area itu terbilang masih bagus, mulus ya. Mulus ya. Untuk pelayanan juga oke lah, nggak ada masalah. Ya. Yang kadang saya bingung ketika masuk di rest area Mojokerto, Ya. itu yang rest area yang besar Ya. itu pelang, terutama pelang petunjuk. Pelang petunjuk. Pelang petunjuknya itu kurang jelas. Jadi kadang kita bingung gitu ya. Pelang petunjuk kurang jelas. Kan ada dua jalur itu, jalur mobil sama jalur mobil besar. Betul. Nah itu kadang pelangnya nggak jelas, jadi kita mau keluar itu malah masuk lagi. Oh gitu, jadi putar-putar di situ gitu. Iya betul. Harus istirahat lagi gitu. Rasakan seperti itu Iya, kalau iya, betul. kalau untuk lain nggak ada masalah. Mungkin Bapak capek itu kan. Enggak, kalau itu memang pelangnya pak. Pelangnya itu nggak jelas pak. Kita mau keluar masuk lagi pak. Kita Gitu. Ya, ini supaya masukan ya Pak Iya. Dani ya. Iya. Ada lagi mungkin Pak Dani, di situ kan banyak di rest area kan ada ketersediaan atau mungkin yang diperlukan apa, seperti apa gitu. Kalau toiletnya menurut Pak Dani gimana? Ada bersih atau apa gitu? Toilet bersih nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Untuk kelengkapan fasilitas kayak musola juga
Ada di situ? Tidak Ada, ya Pak ya? Ada penambahan Pak Dhani? Tidak ada. Nah, cukup tadi karena Ya. pelangnya tadi aja ya. Pelangnya mungkin- aja, plakatnya itu ya, yang mungkin perlu bisa dibenahi. harus diperjelas gitu ya Pak Dhani ya intinya ya. Terima kasih Pak Dhani. Kita ke Bapak Bima ya Pak Bima. Iya. Bagaimana Pak kondisi ruas jalan, ruas rest area mulus atau menurut Pak Bima? Bagus. Bagus ya Pak, Iya. yang mulus ya tanpa ini ya tanpa Iya. gelombang-gelombang yang bagaimana parah itu tidak ada ya. Enggak ada. Ada usulan atau ada apa Pak Bima di rest areanya mungkin? Enggak, sudah bagus. Sudah bagus Iya. ya, oke masih tercover semua yang dibutuhkan ya Pak Bima ya. Iya. Terima kasih Bapak Bima. Iya. Kita lanjut ke Bapak Albert. Bagaimana Bapak Albert kondisi rest area ruas jalan tol Mojokerto sampai Surabaya? Menurut Pak Albert, ruas jalannya mulus atau tidak? Masih mulus. Masih mulus ya. Jadi enak gitu ya Pak Albert untuk masuk ruas jalan, untuk masuk rest areanya. Terus ada di rest area itu menurut Pak Bima menurut Pak Albert ada nggak yang perlu diperbaiki mungkin dari segi makanannya atau menurut Pak Bima kenapa bagaimana gitu? Sementara belum. Sementara belum masih cukup masih bisa tercover ya dari semua harga dari itu ya Pak Albert ya. Terima kasih Pak Albert. Kita lanjut ke Pak Fendi. Bapak Fendi, bagaimana pengalaman ruas jalan tol Mojokerto Surabaya untuk rest areanya? Masih Jalan bagus, masuknya masih mulus. mulus ya Pak. Iya. Pak Fendi masih mulus. Terus bagaimana dari segi apa mungkin SPBU atau apa masih Bagus semua oke, kualitasnya. masih bagus semua ya kualitasnya. Lancar-lancar Pak Fani ya. Iya. Nggak ada masukan sementara? Belum ada. Belum ada. Terima kasih Pak Fandi. Kita ke Ibu Vivit. Gimana Ibu Vivit pengalaman di rest areanya ruas jalan tol Mojokerto Surabaya? Apakah jalan masuknya itu menurut Bu Vivit ada kendala atau mulus-mulus saja? Oh, jalan masuknya mulus, cuman kendalanya juga sama kayak Pak Dhani itu apa di tandanya itu. Tandanya itu ya, karena ya, kemarin juga rambu-rambunya itu ya sempat juga. bingung masuknya mau masuk ke apa pom bensinnya, ternyata kita masuknya malah ke rest Betul, area ya, yang rest area recordnya tadi. itu. Oke. Ada itu. Ada penambahan lagi Bu Vivit? Sementara itu. Sementara itu sama ya, dari jenis makanan, jenis apanya itu Kalau di rest area Mojokerto untuk makanannya sudah lengkap sih. sudah macam dari harga. Dari harga juga Ada yang harga seperti itu pernah menemukan enggak? enggak sih. Enggak, jadi masih ada tarif-tarifnya itu masih terpasang ya. Karena masih harusnya seperti yang Mbak Bu Vivit ya. Terima kasih Bu Vivit. Sudah cukup? Cukup. Kita ke Ibu Wani. Bagaimana Bu Wani untuk ruas jalan tol Mojokerto Surabaya merasakan mulus atau ada rusak-rusak seperti itu? Masih bagus, Masih bagus ya Bu Wani ya. masih nyaman. Masih nyaman ya. Ada masukan sementara? Cukup Cukup ya. Semua makanan ya tercover semuanya ya Mbak Bu Wani ya. Dari toilet semua dari tempat ibadah juga lengkap ya. ya. Oke, terima kasih Ibu Wani. Kita ke Ibu Wahyuningsih ya Bu. Gimana Bu Wahyuningsih ruas jalan tol Mojokerto Surabaya untuk rest areanya itu jalan masuknya ada kendala atau mulus-mulus saja? Mulus-mulus saja. Mulus-mulus saja ya. Berarti jasa marga oke dalam memperbaiki untuk jalannya ya Ibu ya. Ada masukan Ibu? Sementara enggak ada. Sementara nggak ada, jadi masih oke, fasilitas masih dilengkapi semuanya ya Ibu. Terima kasih Ibu Wahyuningsih. Kita lanjut ke Bapak Heri Wibowo. Pak Heri Wibowo, bagaimana dengan kondisi ruas jalan tol Mojokerto Surabaya untuk rest areanya masuk masih mulus atau ada kendala? Masih mulus. Masih mulus ya, Masih nyaman. masih nyaman. Ada masukan-masukan Pak, mungkin seperti yang tadi saya sebutkan dari toilet atau dari tempat ibadah atau dari ATM atau dari apa-apa masih semua dibutuhkan oke ya, tidak pernah mengenai kendala membutuhkan pinjol atau enggak, mobilnya tetap bagus-bagus saja. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ari. Kita ke Bapak Rifai dengan pertanyaan yang sama Pak Rifai.
ruas jalan tolnya Mojokerto ke Surabaya itu untuk rest areanya bagaimana? Jalan masuknya Jalan masuknya masih bagus, masih bagus, Ya. mulus. fasilitasnya juga lengkap. Fasilitas Kamar lengkap. mandi bersih. Kamar mandi bersih ya Pak ya. Iya. Oke. Ada masukan? Ada sesuatu yang kurang menurut Pak Dirgai? Dan cukup. Cukup ya. Mungkin dari jenis harga makanan masih oke. Standar ada. Standar makanan ya karena di jalan tol jadi beda-beda dikit ya Pak ya. Iya. Terima Selisih kasih Pak. dikit ya. Baik. Terima kasih Bapak Dirgai informasinya. Kita lanjut ke Bapak Vito. Ya Bapak Vito bagaimana untuk ruas jalan tol Mojokerto ke Surabaya itu untuk rest area dari untuk masuk rest area begitu misalkan ada informasi rest area 725 gitu ya itu bagaimana dengan kondisi jalannya apakah mulus atau ada Mulus. kendala? Masih bagus. Mulus bagus ya tidak ada kendala apapun. Tidak ada. Untuk fasilitas di dalam rest area baik fasilitas yang kita perlukan sehari-hari atau mungkin dari jenis parkir dan jenis lainnya itu ada masukan atau ada kendala nggak? Tidak ada kendala. Masih Masih. aman-aman ya. Tempat parkirnya masih cukup luas, Luas. cukup luas ya. Terima kasih Bapak Hari. Kita lanjut Pak Vito ya Pak. Ya Pak Vito. Terima kasih Pak Vito. Kita lanjut ke Bapak Supri dengan pertanyaan yang sama tadi Bapak Supri. Bagaimana Pak Supri untuk kualitas pelayanan di rest area? Bagaimana kondisi jalan rest area untuk masuknya? Menurut Pak Supri masih mulus? Masih mulus, bagus. Cuma Ya, apa itu rambu-rambu. rambu-rambu. Iya. Rambu-rambu. Dan waktu Ya, perjalanan agak jauh capek, kurang jelas. kurang jelas gitu Iya. ya. Oh, untuk masuk rest area gitu ya Pak ya. Iya. Oke, ada tambahan lagi? Masih terkendali dalam arti yang dibutuhkan mungkin dari segi ATM atau segi itu masih ada semua dari jenis makanannya, kelengkapannya, harganya terpasang gitu ya Pak ya? Iya. Masih oke. Nah, terima kasih Bapak Supri. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, monggo sambil loh. Nggak apa-apa santai. Nggak apa-apa santai Mas, monggo. Kita ngobrolnya santai saja. Mungkin ada masukan apa mungkin yang kurang menurut bapak ibu nggak apa-apa. Sambil minum kita lanjut dengan pertanyaan yang sama tadi ya ke Bapak Dini ya Pak ya. Pak Dini dengan layanan rest area tadi kualitas pelayanan tadi dan kelengkapan fasilitas di rest area, parkir, SPBU, restoran, toilet, tempat ibadah, bengkel dan lain-lain. Menurut Pak Dini bagaimana Pak untuk rest area ruas jalan tol Mojokerto Surabaya tadi? Aman, kondisi baik, masih Jalan. baik, ya. Oke, jalan masih baik, mulus gitu ya Pak ya. Terus ada lagi Pak dari ada masukan nggak Pak? Belum ada ya, sementara nyaman buat istirahat Iya. gitu ya, dari makan dari semuanya masih Ada, lengkap masih ya. komplit. Terima kasih Pak. Ini mama di samping. Oh siap. Sampai. Untuk keamanan di rest area, apakah ada petugas keamanan yang berjaga? Apakah terlihat ada CCTV? Mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu pernah memperhatikan juga ada CCTV ada. Ada ya. Setiap apa itu? Nggak sudut. Dan sudut ya, bisa dipasang CCTV ya. Kalau petugasnya sih jarang kelihatan. Jarang kelihatan. Mungkin pantauannya pakai itu. Itu ya. Pakai Oh, bisa CCTV. dilihat dari CCTV. Iya. Ya. Pos. Pakai Siap, pos siap. pos pantau mungkin. Adakah fasilitas yang perlu ditambah di rest area tersebut? Mungkin seperti klinik kecil, atau UKS, atau layanan pijat kaki seperti yang ada di mall atau di tempat lainnya. Mungkin menurut perlu atau tidak? Mungkin menurut Bapak Ibu kalau sini open siapa aja nggak apa-apa Bapak Ibu yang mungkin kasih masukan. Kalau untuk Perlu pijat nggak? itu perlu kalau untuk pijat. Mungkin perlu. Iya, biasanya Kenapa? sekali itu. Driver capek. Kalau sudah capek itu udah pijat kaki gitu ya. Ada. Oke.
klinik kayak UKS mungkin kecil-kecil itu perlu nggak menurut Bapak Ibu ya kalau di rest area? Sangat juga, ya. Apotik mungkin ya Bu ya. Nah, apotik. Mungkin Bisa juga ya. bisa aja. Jadi mungkin ada sedikit apa tadi perlu UKS ya? Iya, tadi? iya. Mungkin sedikit untuk berjaga-jaga ini semuanya berharap semuanya sehat-sehat ya. Iya. Oke. Perlu ditambah fasilitas kesehatan sama tadi apa? Apotek ya. Apotek, ya. iya. Apotek. Karena kalau perjalanan jauh mungkin kita nggak sempat exit mungkin, nah itu Oh iya. Betul. nggak sempat exit kalau jauh. Mari muter-muter lagi ya Pak. Kalau semuanya di atas atau di rest area udah terpenuhi kan enak juga ya Pak ya. Ayo Pak Dini, mama di sana Pak Dini. Pak Supri, ngomong. Gimana apa ya kerjaan rumah Mbak ini? Kita ke layanan transaksi ya. Monggo sambil dimakan minum Bapak Ibu. Kondisi antrian di gardu tol ya. Apakah sering terjadi antrian yang panjang? Apakah ketersediaan gardu tol yang dibuka untuk transaksi memadai? Atau ketika terjadi antrian yang panjang, apakah ada solusi dari petugas tol untuk membantu antrian tersebut? Atau ini yang termasuk ya bapak-bapak ibu-ibu ya, mungkin nanti bisa ditambah masukannya apa? Kondisi fasilitas di gardu tol, bagaimana kemudahan melakukan tapping satu kali tapping atau harus perlu beberapa kali itu ya. Kalau beberapa kali kan agak-agak grogi juga, takutnya di belakang udah banyak mobil ya. Terus apakah palang pintu itu berfungsi dengan baik? Apakah display informasi sisa saldo berfungsi dengan baik? Apakah struk transaksi tersedia? Apakah informasi tarif tol dapat terlihat dengan jelas? Apakah tersedia fasilitas diisi ulang? Apakah tersedia fasilitas isi ulangnya? Atau ketika ada kendala dalam melakukan transaksi, apakah ada petugas yang sigap membantu? Ini layanan transaksi pada kondisi antrian di gardu tol saat kita masuk di ruas jalan tol Mojokerto Surabaya ya Mas ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mulai dari Mas Dani. Untuk Bapak Dani, kondisi antrian gardu tol menurut Pak Dani itu bagaimana? Antriannya pernah merasakan panjang atau tidak gitu Pak? Kalau antrian masih aman. Masih Biarpun aman. nanti panjang kan tetap itu. Tetap ya. Adanya, ya. Oke, pernah nggak mengalami ketersediaan gardu tol itu dibuka misalnya dari palang pintunya pernah nggak buka? Pernah sih. Di exit tol Benowo, Oh, exit tol Benowo itu mana ya? Surabaya. Surabaya. Iya. Oh iya betul. Itu Surabaya. di situ. Itu pernah gardunya nggak palangnya nggak naik? Enggak naik. Terus tagnya itu kayak nggak mau baca itu. Itu baru kemarin itu. Layarnya nggak keluar. Iya. Layarnya tetap masih apa itu namanya, masih hidup. Hidup. Tapi kita ngetek nggak bisa. Oh, ini satu kali nggak sukses, dua kali nggak sukses. Iya. itu. Sampai saya untung aja tugasnya datang. Datang ya. Iya. Itu mungkin perlu dikaji juga oleh jasa marga kalau memang alatnya mungkin sudah agak Iya. agak lama mungkin perlu Atau kartunya masih. Kartunya saya masih aman. Baru ya? Baru saya kartunya. jadi saldonya juga masih mengikuti semuanya juga Iya. itu cuma di patung itu Nggak mau buka sama kelihatannya nggak mau buka, tidak terbaca. ya kadang sekali bareng nggak sukses. Waktu itu sampai berapa kali Pak Dani? 3 kali itu kalau Tiga 4 kali. Iya. Kalau nggak 3 kali 4 kali ya. Terus ada sampai petugasnya datang Ya petugasnya langsung cepat nyamperin. cepet nyamperin juga. Oke, pernah pengalaman satu kemarin ya, belum lama ya, Belum lama. berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu? Beberapa minggu yang lalu. Berapa minggu yang lalu. Tua. Alatnya udah Ya, tua. udah. Iya,
Ya. Permajaan. Remaja sensor ya, sensornya sensor. Sensornya mulai Udah mendekat. capek. Ada pengalaman lain lagi di situ berkantor? Kalau sementara ini belum ada. Berkantor Surabaya itu tadi aja ya. Ah. Oke. Kalau mungkin ada yang kelamaan istirahatnya di jalan tol mungkin terus nggak bisa keluar karena kan kita kan dikasih waktu ya. Belum Belum pernah ngalamin ada. saya, alhamdulillah. Lancar-lancar aja ya. Iya. Terima kasih Pak Dhani dengan informasi tadi. Kita lanjut ke Bapak Bima ya Pak. Iya. Pak Bima, bagaimana Pak layanan transaksi di kondisi antrian di gardu tolnya? Lancar. Lancar ya, lancar-lancar saja. Tapi nggak sampai beberapa kali lancar. Iya, masih lancar. Sukses ya. Iya. Belum pernah ya. Belum pernah ya, layarnya oke. Iya, masih. Normal. Display informasi saldo normal ya. Walau itu juga berfungsi dengan baik. Iya, berfungsi. Tidak pernah mengalami antrian panjang Pak Bima ya. Belum pernah. Sementara nggak pernah ya, karena kalau kita di Jawa Timur tuh nggak begitu ini ya. Iya. Macet sekali ya Pak Bima ya. Terima kasih Pak Bima informasinya. Iya. Kita ke Bapak Albert dengan pertanyaan yang sama tadi, kondisi antrian di gardu tol ruas jalan tol Mojokerto Surabaya. Bagaimana Pak Albert? Apakah ada antrian panjang pernah mengalami? Terus tapi yang sampai beberapa kali, terus palang pintunya pernah nggak naik atau rusak itu pernah mengalami atau tidak? Sementara belum. tidak, sementara belum ya. Masih Jadi aman. semuanya lancar ya Pak Albert ya. Oke, terima kasih Pak Albert. Ke Bapak Fandi ya Pak Fandi. Pak Fandi, dari pengalaman kondisi antrian di gardu tol Pak Fandi, ada pernah kendala nggak? Belum pernah. Antrian dari tapi lancar-lancar saja ya. Lancar. Oke. Ada masukan Pak Fandi? Belum ada. Belum ada ya, sementara semuanya lancar ya. Terima kasih Pak Fandi. Kita ke Ibu Vivit ya Bu Vivit. Bagaimana dengan kondisi antrian di gardu tolnya Bu Vivit? Layanan transaksinya, apakah antrian panjang, terus palang pintunya lancar atau pernah mengalami kendala? Pernah mengalami kendala di pintu tol Warugunung. Di pintu tol Warugunung, itu kendalanya apa Bu Vivit? Itu apa tapnya ya susah diikatnya, susah ditap sampai 3 kali. Sampai 3 kali tapping itu tadi ditempel itu enggak Iya. layarnya enggak bisa connect juga ya? Gitu ya. Jadi ada pengalaman itu. Pengalaman lainnya lagi ada lagi enggak Mbak? Kalau untuk yang lainnya sementara aman. Untuk aman. balap juga lancar kalau di pintu tol ini. Lancar ya. Lancar. Waktu itu pada saat ada pengalaman yang tappingnya beberapa kali itu tadi sampai dibantu karyawan jasa Iya, marganya. petugasnya sempat datang Langsung bantu ini tadi ya. Iya. Jadi siap siaganya ada ya. Oke. Mau ngambil minum ada apa ya? Jadi nggak ada kendala lagi ya Ibu Vivit ya. Ada. Selain Kendalanya hanya di apa? tapping tadi ya. Tapping tadi karyawannya juga ada yang jaga juga siap siaga ya. Oke. Ada masukan Mbak Vivit? Masukannya? Ada. Mungkin itu tadi ya alatnya itu ya. Alatnya Bagaimana yang perlu lagi? Iya. Permajaan. Oke, terima kasih Ibu Vivit. Dengan Ibu Warni, Bu, selama melewati tadi gardu tol untuk ruas jalan tol Mojokerto Surabaya, menurut Ibu pernah ada pengalaman antrian yang panjang atau dengan tappingnya berkali-kali seperti itu, pernah nggak Bu Warni? Sementara ini nggak pernah. Sementara Lancar-lancar. lancar saja ya Bu, alhamdulillah Ibu. Ada masukan Bu Warni? Sementara Bagus. Sementara belum ada masukan ya. Oke, terima kasih Bu Warni. Ke Ibu Wahyuningsih, bagaimana Ibu Wahyuningsih dengan layanan transaksi di kondisi antrian di gardu tol Mojokerto Surabaya pernah mengalami hal yang tidak enak mungkin
Atau kalau antrian itu sampai panjang pernah mengalami enggak, terus tapingnya berkali-kali atau palang pintunya sulit? Aman saja, lancar, nggak ada kendala. Aman-aman lancar, aman-aman saja, lancar, tidak ada kendala ya Bu ya. Ada yang pernah mengalami stroke tidak tersedia? Nggak ada ya, lancar-lancar aja ya. Terima kasih Bu Wahyuningsih. Sekarang kita ke selanjutnya Bapak Hari Wibowo. Bapak Hari Wibowo, bagaimana Pak Hari Wibowo dengan kondisi antrian di gardu tol tadi layanan transaksi? Menurut Pak Hari, semuanya lancar-lancar. Lancar, tidak ada. Mudah-mudahan selamanya kalau situ lancar. Amin, amin, amin. Jadi tidak ada antrian yang panjang sekali, terus untuk transaksinya lancar-lancar saja ya. Oke, terima kasih Bapak Hari. Kita lanjutkan ke Bapak Rifai. Bapak Rifai, bagaimana Pak dengan kondisi yang sama tadi? Pertanyaan sama, antrian di gardu tol ruas jalan tol Mojokerto Surabaya. Pak Rifai, menurut Pak Rifai bagaimana? Pernah ada pengalaman yang tidak enak dalam antrian? Untuk selama ini lancar-lancar saja, nggak ada kendala. Lancar-lancar saja, tidak ada kendala ya. Lancar-lancar, tidak ada kendala. Oke, terima kasih Bapak Rifai. Kita lanjut ke Pak Vito. Pak Vito, bagaimana Pak Vito dengan kondisi pertanyaan yang sama tadi? Kondisi antrian di gardu tol Mojokerto Surabaya tadi. Belum ada kendala. Belum ada kendala, lancar-lancar maksudnya tidak ada antrian, tapi ya lancar aja ya. Ya, antri masuk aman. Masuk aman. Oke, terima kasih Bapak Vito. Kita lanjut ke Pak Supri. Pak Supri, bagaimana Pak Supri dengan kondisi antrian di gardu tol, layanan transaksinya? Pernah nggak sampai antri padat sekali atau tapingnya beberapa kali? Masih tingkat kewajaran. Wajaran, semuanya baik-baik saja. Iya. Nah, jadi normal ya Pak. Iya. Jadi stroke bisa keluar, terus saldo itu displaynya bisa kelihatan gitu ya Pak ya. Iya. Itu masih normal semuanya. Terima kasih Bapak Supri. Kita lanjut ke Bapak Dini. Bapak Dini, bagaimana Pak dengan layanan transaksi, kondisi antrian di gardu tol Pak? Masih baik. Baik ya, masih baik. Lancar. Lancar ya Pak ya. Display informasi sisa saldo berfungsi dengan baik. Terus palang pintunya juga normal. Bagus ya. Bagus ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Dini ya. Sekarang monggo disambi jajannya Mas Bapak Ibu. Kita ke layanan lalu lintas ya. Kita ke pertanyaan layanan lalu lintas. Kondisi lalu lintas di jalan tol. Bagaimana kelancaran selama melalui ruas jalan tol Mojokerto Surabaya? Apakah lebih sering lancar atau lebih sering macet? Yang kedua, ketika terjadi kemacetan, apakah ada solusi dari petugas, misalnya dengan membuat kontraflow, jadi untuk mengurai kemacetan ya, misalnya itu akan diberlakukan oleh jasa marga atau bagaimana? Atau ketika terjadi kemacetan, yang kedua, unit pertolongan atau pelayanan yang tersedia yang membuat kelancaran perjalanan Bapak Ibu, apakah pernah mengganggu keadaan mobil mogok di jalan tol ini? Jika pernah, apakah mudah untuk menghubungi mobil derek resmi? Atau bagaimana kecepatan mereka dalam merespon panggilan? Bagaimana sikap petugas derek dalam memberikan pelayanan? Terus apakah betul pelayanan gratis hingga pintu tol terdeteksi? Apakah petugas derek melakukan pungli? Apakah masih menemukan adanya derek liar? Nah itu kan untuk kalau Bapak itu mengalami hal tersebut, atau mungkin teman atau mungkin saudara ya mungkin pernah dengar katakan kalau mobil derek itu kan selama di luar itu kan gratis. Nanti hitungannya
hitungannya keluar dari pintu tol itu akan ada hitungannya per kilometernya, dan itu hitungannya adalah mereka sendiri. Kan kalau untuk kita yang kita terima adalah yang ada di jalan tol. Mungkin nanti kalau tidak mengalami Bapak Ibu mulus-mulus aja, tidak pernah ada kendala juga tidak apa-apa. Ini nanti kalau yang Ibu alami aja. Mas Indra, mungkin ini bisa. Nah, itu tadi di layanan lalu lintas ya. Untuk kondisi lalu lintas di jalan tol, kembali ke Bapak. Bagaimana Pak dengan kondisi lalu lintas dari jalan tol? Mungkin kan kalau ada kecelakaan sampai macet-macet atau sampai bagaimana seperti itu? Kalau sementara ini masih lancar. Masih lancar ya. Masih lancar, masih aman. Pernah juga melihat saat melintasi itu ada mobil derek yang mungkin ada kecelakaan atau apa sampai ada mobil dereknya belok. Pernah lihat Pak Dani? Pernah juga ya. Tapi kalau menerima pelayanannya belum ya, janganlah ya. Belum pernah ya. mau membutuhkan pelayanan. Janganlah. Direct itu alhamdulillah belum. Pernah pun tapi tidak di sana. Iya. Iya. Oke, jangan sampai ya. Ya. Apakah pernah berurusan dengan polisi di luar jalan tol, bagaimana sikap edukasi? Belum pernah juga ya? Alhamdulillah belum. Oke. Terima kasih. Mungkin saya lanjut ke Bapak Bima ya Pak Bima. Bagaimana Pak dengan kondisi lalu lintas di jalan tol tadi? Mungkin pernah melihat atau mengalami atau bagaimana? Mungkin teman atau saudara mengalami, oh pernah waktu itu tapi dereknya harus bayar seperti itu, pernah dengar? Oh enggak pernah. Nggak pernah juga ya. Dan Pak Bima sendiri belum pernah mengalami dan pernah. sampai itu ya Pak ya, Iya. kita lihat ya Pak ya. Iya. Semoga sampai ada peristiwa seperti itu. Berarti lancar-lancar aja Pak Bima? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya, tidak ada kendala-kendala di jalan sampai macet-macet dulu. Nggak pernah ya Pak Bima ya. Ya terima kasih Pak Bima. Ke Bapak Albert, bagaimana Pak Albert dengan kondisi layanan jalan tolnya? Bagus, lancar-lancar aja, tidak pernah ada masalah gitu ya. Belum pernah melihat kejadian yang mungkin sampai harus menggunakan mobil derek seperti itu juga Pak ya Pak ya. Bismillah. Terima kasih Pak Albert informasinya. Ke Bapak, sekarang ke Bapak ke Bapak Fandi ya Pak Fandi. Pak Fandi, bagaimana dengan layanan jalan tol tadi Pak? Lalu lintasnya, kondisi lalu lintas di jalan tol, bagaimana kelancarannya? Jalan tol Mojokerto Surabaya atau lancar-lancar saja? Atau pernah melihat ada mungkin kecelakaan dari kendaraan lain terus sampai macet atau bagaimana? Tidak pernah mengalami juga dari harus berurusan dengan ini ya, mobil dereknya atau dan lain-lain ya. Oke. Tapi sering juga melihat ini ya, kalau informasi terkait jalan tol itu sering dilihat juga untuk call centernya, kayak itu informasi-informasi rambu-rambu seperti itu lengkap. Ya, ada semua. Terima kasih Pak Mandi. Kita ke Ibu Vivit ya Bu. Kita lanjut dengan pertanyaan yang sama Ibu Vivit. Bagaimana dengan layanan lalu lintas, kondisi lalu lintas di jalan tol? Bagaimana kelancarannya atau pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan atau bagaimana positif pengalamannya? Alhamdulillah lancar ya, tidak pernah melihat ataupun bagaimana ya. Nggak ada kena pungli, pungutan liar dan lain nggak ada ya. Terima kasih Ibu Vivit informasinya. Kita lanjut ke Ibu Warni. Bagaimana Bu Warni ruas jalan tol dari Mojokerto Surabaya mengenai kondisi lalu lintas di jalan tolnya? Lancar, aman ya selama ini. Bismillah, alhamdulillah lancar saja. Ada masukan Ibu Warni? Sementara nggak ada ya. Jadi aman-aman saja ya. Oke. Terima kasih dari Ibu Warni. Kita ke
Mungkin Ibu masih ada terima telepon ya dengan Bapak dengan Pak Hari. Ya, Pak Harinya bagaimana Pak Hari dengan kondisi lalu lintas di jalan tol? Menurut Pak Hari, Lancar-lancar. yang dari Mojokerto sampai Surabaya lancar-lancar saja ya, tidak pernah Kecuali pas Ah, lebaran mudik itu mungkin agak lambat. Agak lambat. Karena kebanyakan mobil pulang kampung kayak gitu. Tapi nggak begitu parah. begitu ya. Tapi pernah mengalami dikondisikan menjadi kontraflownya itu enggak? Enggak ya, masih normal saja ya. Iya. Ada masukan Pak Wandi? Pak Anu ya. Pak Hari, ada masukan Pak Hari? Ya, sementara Cukup ya Pak Hari ya. Kita lanjut ke Bapak Rifai. Pak Rifai, bagaimana Pak Rifai mengenai layanan lalu lintas Pak? Kondisi lalu lintas di jalan tol. Apakah terjadi pernah terjadi kemacetan atau mungkin ada, mudah-mudahan tidak pernah mengalami ya Pak ya, sampai berurusan dengan mobil derek atau polisi di jalan tol seperti itu? Nggak pernah mengalami sama. Ada masukan Pak Rifai? Nggak ada. Nggak ada sampai saat ini, lancar-lancar ya Pak Rifai ya. Oke, terima kasih Bapak Rifai. Kita ke Bapak Vino ya Pak Vito ya Pak Vito. Pak Vito, bagaimana Pak Vito untuk layanan lalu lintas, kondisi lalu lintas di jalan tolnya? Bagaimana Pak Vito? Masih aman-aman aja. Masih aman-aman Masih saja ya. lancar. Tidak pernah mungkin saudara atau apa itu kena mobil derek kayak gitu dengan Belum. harus bayar, itu enggak, tetap aman-aman saja Aman ya, saja. masih aman-aman Sama saja. ini aman. Iya. Ada masukan Pak Vito? Belum ada. Oke, kita lanjut ke Pak Supri. Nah, Pak Supri, terima kasih Pak Vito ya. Ke Pak Supri, bagaimana Pak Supri dengan kondisi lalu lintas di jalan tolnya tadi Pak Supri? Pernah nggak terjadi macet karena ada sesuatu perbaikan jalan ataupun kecelakaan yang bisa mengganggu atau ada usulan apa gitu Pak Supri? Sementara belum ada. Sementara aman-aman belum saja ya. Selama ini masih bisa dikondisikan semua ya Pak Supri ya. Terima kasih Pak Supri. Pak Dini, bagaimana Pak Dini dengan kondisi lalu lintas jalan tol, layanan lalu lintasnya Pak Dini? Alhamdulillah Bu, yang saya alami lancar-lancar saja. Belum ada kendala. Belum ada kendala ya Pak ya. Dengar dari saudara teman yang pernah mengalami hal-hal yang tidak enak, nggak pernah juga ya Pak? Belum pernah ya Pak ya. Karena kan memang kalau masih kita masuk jalan tol fasilitas seperti itu, mobil derek seperti itu kita masih habis, jadi kita nggak boleh dipungut. Tapi kecuali kalau kita udah keluar dari jalan tol ya. Nah, pernah nggak misalnya keberadaan pembatas kayak rambut strip gitu loh, median jalan, apakah median jalan tersedia dalam jumlah yang cukup? Kalau kita pada saat itu tadi, misalkan kan ada rambut stripnya ya, kalau kita mau masuk itu menurut bapak-bapak itu open saja, saya buka open ya Mas ya, Bapak Ibu ya, itu merasa mengganggu atau memang perlu atau bagaimana? Kan ada dari ya. Oh itu. Oh. Iya. Sangat. Yo, kalau Nah, saya itu juga penting ya, perlu ya. Ya. Biar konsentrasi. Supaya kita konsentrasi itu ya. Oke. Ya memang kita harus ada tanda sendiri untuk masuk untuk gerbang tol itu tadi ya. Tetap masih harus dan oke ya. Oke, masih dibutuhkan. Nah, Soalnya yang kadang orang nangkep berat ya. ya. Nambah lagi juga nggak apa-apa. ringan. Sini Agak nurut tinggi. saya sini nurut kan. Tapi untuk yang sebelah kanan aja kayaknya Bu. Iya. Sebelah kanan yang jut yang Yang kejut itu. Ya memang seperti itu. Terima kasih ya Pak Dini ya. Sekarang kita mau bahas mengenai layanan konstruksi dan pemeliharaan ya. Layanan konstruksi pemeliharaan jalan tol. Kondisi jalan tol
secara umum bagaimana kondisi jalan tol ini mulus, rata, bergelombang atau berlubang. Itu kan kadang mungkin pada sambungannya atau apanya gitu tadi ya. Jika ada tambalan jalan, bagaimana kondisinya yang dialami Bapak Ibu kalau selalu melewati itu, mulus, terlalu tinggi atau tidak rata. Yang ketiga, bagaimana kondisi jalan ketika dari setelah hujan, tidak licin, tidak ada genangan, licin atau ada genangan atau mungkin sedikit yang pernah mungkin ada pernah mengalami di jalan tol ada sedikit banjir, mungkin pernah ada. Terus bagaimana ketersediaan pagar pembatas, apakah memadai? Bagaimana kondisi jalan jika di jembatan, apakah rata atau tidak terasa lubang? Kan jadi kalau sama di jalan itu kan beda ya, ada rasa bedanya. Atau kerapian tanaman dan rumput di sekitar ruas jalan tol, bagaimana ketersediaan tanaman dan rumput di sekitar ruas jalan tol, apakah cukup? Bagaimana kondisi tanaman dan rumput tersebut, apakah terawat atau tidak? Kita memadai ya. Bagaimana kondisi jalan tol tersebut yang dari menurut pengalaman yang Kalau yang perlu di kalau itu sambungan ya. Ya. Sambungan jembatan. Ya. Terasa Terutama itu yang di sambungan jembatan saja yang paling terasa. banget. Terasa banget. Atau sampai gitu. Ya, enggak sampai kok sampai. Atau gue sampai Ini sampai minggu. Yang belakang keluar, penumpang belakang itu pasti sampai terbang malah. Ya. tapi kondisi masih nggak di atas 100 ya. Gimana? Kita kecepatan 80 itu aja udah terasa. Udah terasa. Ya. Di sambungannya. Sambungannya adalah Bergelombang. bergelombang. Oh iya, bergelombang. Pertama bergelombang. Kurang rata ya. Penambalannya Nah, penambalannya juga tuh kurang. Penambalannya itu mungkin agak mengeluh sedikit ya. Ya, tuh Iya. kurang sedikit lah. Tapi kalau kita agak kekurangan sedikit, ya, ya. Bisa munting. iya. Kalau kita megang listrik yang nggak kencang, kecepatan tinggi, pasti goyang. Terus ada lagi nggak untuk jadi pembatasnya? Kalau beli pembatas nggak ada masalah. Yang masalah itu cuma sambungan di belakang dan sama bergelombang itu. Ya. Ya. Kalau dalam kondisi ketika Kalau itu nggak ada masalah. Paling ada 1-2 titik yang masih ada hubungan lain. Dikit. di luar jalan tol Surabaya ada tambahan mas? Enggak, enggak. Tadi sudah ya. Terima kasih Pak Dhani ke Bapak ya dengan Pak Bima dengan Pak Bima dengan kondisi jalan tol. Tapi pada sambungannya atau tambahannya masih sama ya. Oke, masih sama. Ada tambahan Pak? Apa?
ini menuju kemana menuju mana itu sudah cukup lengkap atau ada kekurangan? Kita nggak bingung ya nanti Pak Blasen. Oh karena nggak ada seleksi kemana saya semua bertata rapi. kantor mungkin 2 Blasen ya Pak. Kalau saya sampai ke aturan. Itu Pak Lemari ada apa? Terima kasih Bapak Bupati. Kita Pak Tito ya Pak Tito. Bagaimana Pak dengan potensi kita tadi informasinya di media sosialnya Facebook, TikTok atau Twitter atau mungkin radio? Bisa TikTok, bisa Instagram. Ya Instagram, bisa TikTok, bisa Instagram ya. Mungkin ada gambar itu. Masalah lagi? Itu ya. Kalau informasi yang ada di luar jalan tol kita memenuhi pada proses diakukan nggak? Informasi yang ada di luar jalan tol misalkan kayak neutron atau di call center berapa atau berapa kilometer apa kan ada yang jelasannya itu sudah memadai atau menurut dari undang-undang sudah memadai. Terima kasih Bapak Tito. Bapak Tito bagaimana dengan tadi lewat medsos apa informasinya yang efektif Pak Tito menurut Pak Tito? Kalau saya pribadi lebih simpel TikTok. TikTok ya, lebih simpel ya. Lebih mudah. Ya, oke. Ada tambahan lagi Pak Tito? Sementara belum. Terima kasih Pak Tito. Kita lanjut ke Bapak ini Pak Tito. Bagaimana Pak Tito? Informasi yang efektif menurut Pak Tito relatif kita dulu di luar Sama ya teman-teman itu. Pakai TikTok. TikTok ya. Kesel, kesel. Ada masukan lagi Pak? Belum ada. 20 menit. Informasi yang ada di luar jalan itu kalau kita tidak memakai Sudah memadai. Menurut saya. terima kasih ya Pak Didi ya. Ada nggak dari Bapak itu informasi apa yang dibutuhkan ketika Bapak itu akan lewat jalan tol? Informasi apa yang dibutuhkan? Jadi ada kemacetan, ada kalau jarang ya Pak Didi. Jarang. Atau apa mungkin informasi yang ketika Informasi after dekat. oh tempat terdekat gitu ya. Atau perusahaan jalan itu rasanya juga sekarang ya kalau terima kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, informasi sekarang aplikasi Travoy. Bapak Ibu sudah ada yang pernah menggunakan aplikasi Travoy? Aplikasi Travoy itu kan aplikasi yang dari Jasa Marga ya. Itu nanti di situ akan ada informasi banyak. Nanti kan downloadnya di Play Store. Mungkin kalau Bapak Ibu mungkin kebanyakan aplikasi karena kan banyak yang sekarang ya. Ada yang mungkin internet itu kan dan lain-lain jadi penuh. Jadi belum ada yang pernah buka ya atau belum buka? Baru tahu ya? Baru tahu. Oh ada yang baru tahu. Kalau saya ujungnya pernah tahu juga itu apa ya dari itu ya? Iya dari rest area. Dari rest area itu ada yang pernah oh ya. Ada belum pernah mendapat ya karena informasi di jalan sudah menurut Bapak Ibu sudah cukup lengkap ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau kita ingin menyampaikan keluhan atau komplain mengenai kondisi dan lalu lintas di jalan tol yang paling mudah itu menurut Bapak Ibu itu melalui apa ya? Ada saran nggak melalui apa? Kalau mau menyampaikan keluhan atau komplain paling ke call center ya karena itu bapak itu juga masih lancar-lancar aja ya. Tapi melalui call center itu masih cukup. Udah banget ya. Atau ada di kamar apa gitu? Sosial media, lagi ya. Mudah-mudahan begitu diukur ada yang nanggapin juga ya. Dari bapak-bapak yang terkait ya dari bapak-bapak. Ada usulan terkait menyampaikan keluhan ada nggak Bapak Ibu?
belum ada. Belum ada ya. Masih cukup itu ya. Ya. Oke, terima kasih. Di sesi terakhir ya, kita akan ada saran dan lain-lain dari Bapak Dhani. Bapak, apa saran Bapak kepada operator jalan tol agar pelayanan yang diberikan itu lebih baik lagi? Sarannya dari operator jalan tol, jasa marga. Syaratnya kalau bisa Ya. itu di setiap rest area, Setiap rest area, itu atau di depan tol itu ada apa itu ada petugas yang standby di situ. ada kita harus itu ya. Karena kebutuhannya masuk dulu gitu ya. Jadi Ya. kalau belum ada dulu, Kalau belum kan kalau berhenti ada tuan dia baru nyamperin. Menurut saya itu yang standby dan salah satu lah di situ. kalau belakangnya ada banyak itu kita spot jantung ya. Tapi kan diklaksoni. Oh, gitu ya. Nanti terlalu itu kadang ngantri. Ya. Oke. Harusnya ada yang saat itu standby gantian gitu Ya, gantian juga Oke, waktunya gitu. terus ada namanya teman kami wajar sekali nanti sisipan gitu ya. Terus di rest area itu kalau ada petugasnya kan sopirnya kita kebingungan itu bisa bertanya. Kalau kebingungan bisa bertanya ya. Iya. Oke. Ada lagi Udah itu aja lah menurut saya. saja ya. Jadi mungkin maaf lebih ke petugasnya jangan ada di dalam terus gitu ya. Oh, iya. Gitu ya. Oke. Itu Pak, sarannya itu aja ya. Ada lagi? Sudah cukup? Ya cukup. Oke, terima kasih Bapak Dhani. Kita ke Bapak Bima. Bapak Bima, apa saran dari Anda mungkin? Sudah cukup ya, sama seperti Bapak Dhani. Kalau tadi sebelum Bapak yang lain juga Bapak nggak usah diulang lagi. Ya Bapak ada saran dan sama. Mungkin ada tambahan lagi? Belum ada? Oke. Kita ke Pak Fandi ya Pak Fandi. Iya. Ada saran Pak Fandi? Belum ada itu. Belum ada. Oke, Pak Fandi belum ada saran lagi. Terima kasih ya Pak Fandi. Tidak ada saran-saran lagi. Tapi cuma ada saran yang terakhir dari Pak Rifai ya Pak tadi Pak siapa yang agak gelap-gelap lagi ya di jalan itu ya. Pak Hari lagi juga ya. Nanti penerangannya ya Bu Hari ya. Mungkin ada kalau ada nggak masalah ya kalau di rest areanya ya. Kalau rest areanya penerangan sudah cukup ya. Terima kasih Pak Fandi. Ada Ibu Judit mungkin ada saran untuk sarannya yang lebih meningkatkan fasilitasnya dan kalau ada kendala seperti diperbaiki seperti tadi ya kendalanya kalau mungkin kalau berkali-kali supaya cekalannya gitu. Oke, ada lagi Bu Judit? Ya sudah. Ibu Fandi ada saran? Nah, sama tadi lampu masih tetap lampu di bagian-bagian yang gelap-gelap tadi juga jalan tolnya bukan di rest areanya Ibu Fandi ya. Oke, terima kasih Bu Fandi. Dengan Ibu ini, Ibu Wahyuni sih saya nggak bisa masih sama di jalan-jalan yang gelap-gelap yang di bukan rest area ini juga. Oke, ada tambahan? Ya, Bapak Hari. Terima kasih Bu Nini. Pak Hari. Ya di kamar ini pelayanan khususnya untuk kita kalau kadang nggak bisa cepat mau top up di gerbang masuk itu kadang kita manggil dulu tugasnya. Ya kadang nggak ada yang standby. Oh, lari manggil gitu ya. Olahraga berat ya. Jadi itu tadi karyawan harusnya ada yang standby gantian gitu ya. Khususnya untuk yang kita mau di top up ini. Iya. Saya juga takut sih kalau belakangnya Ya. seluruh itu ya. Marah nggak enak juga. Oke. Ada lagi Pak Ari? Cukup itu ya Pak Ari. Oke, terima kasih Bapak Ari dengan Bapak Rifai. Ada syarat untuk operator jasa marga untuk operator jalan tol? Saya Ya, kalau mau masuk kita buka kartu masuk itu mungkin nanti setelah kita menempelkan itu ada prestisnya di Koordinasinya juga kan. oh enggak buat tarik harga kita kalau kita mau kemana. Oh ya, oke. Berarti kalau misalnya kita yang keluar jalan tol kemana, oh iya harganya berapa itu? Oke, jadi waktu kita masuk itu ada prestisnya. Ya,
mungkin kita bisa menunjuk mungkin mau kemana gitu ke Mojokerto, Surabaya, nanti akan keluar berapa gitu ya. Oke, kita data seperti itu ya Pak ya. Supaya aman ya di jalan ya. Iya, nanti kan kita bisa suatu saya tinggal segini, nanti kalau kita perkiraannya gitu ya. Oke, siap. Terima kasih. Ada masukan lagi Bapak Rifai? Terima kasih Pak Rifai. Kita ke Bapak Victor, bagaimana ada saran-saran Bapak Victor? Masih sama Pak Ivan. Mengenai ini tadi ya, tarif tol itu tadi ya. Karena kan takutnya naik kita nggak tahu. Ya, Ada saran lagi Pak Victor? Mungkin supaya cukup itu ya. Terima kasih Pak Victor. Pak Supri, ada saran mungkin? Sarannya sama Pak Vito sementara ini. Sementara masih sama. Ada nggak mungkin kalau tarifnya harus naik seperti itu? Ada oke aja atau bagaimana Pak? Pemberitahuan. Nanti ada pemberitahuan. Ya. Ada pemberitahuan gitu ya. Jadi kita lepas Ongkosnya. Satunya biar aman ya. Cukup Pak Supri ya. Ya, Ada tambahan yang cukup. Terima kasih Pak Supri. Ke Pak Dini, Pak Dini ada saran? sama cenderung ke pelayanan saya. Cenderung ke pelayanan. Itu maksudnya. Mungkin ada spesifik pelayanan apa lagi yang selain yang dijawab Bapak yang lain? Ada tambahan lagi? Cukup Cukup ya. di depan tol. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau dalam pernah naik tarifnya itu nggak ada. Tarifnya naik sekarang dulu. Kalau salah jangan dinaikkan. Tapi kadang Ini kayaknya kompak ya. Jangan dinaikkan. Gimana Pak? tapi itu kadang perlu begitu. Oh iya. Mengurangi kemacetan juga. Iya, Bukan betul. saya karena Iya mungkin betul. bukan karena duitnya. Kadang nanti kalau terlalu murah Masuk Itu. semua. Oh, jadi nggak kayak di ada. Jakarta itu. Ada spesialnya bagaimana lewatan sama di bawah gitu ya. Iya. Iya. Jakarta kan sama Iya. kalau sama di Iya betul. Karena kalau lagi seperti ini juga kebanyakan masih macet-macet. Kalau kita kan iya. saya sih ngikut operasional juragan. Iya kan kita kerja ya Pak. Iya. Yang penting operasional tahunnya naik, operasional lain-lain naik ya. Lanjut Satu lagi juragan. Bu, tambahan dari saya. Iya. Apa? Kalau bisa itu di gerbang tol itu dikasih plakat tulisan top up saldo. Terkadang kita itu kalau kehabisan saldo bingung mau isinya itu di sebelah mana. Nah, Jadi kita nggak ada Kanan petunjuknya. Iya betul. Kalau baru kita lama itu baru itu ya. Iya. Dan akhirnya ada. Harusnya ada plakat top up saldo tol di sebelah sini gitu. Nah kita bisa langsung melintir ke kiri gitu. Iya. Itu aja. Oke, masukkan ya. Terima kasih Bapak Dhani. Ada yang lain lagi mungkin? cukup. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu atas kehadirannya, atas partisipasinya. Kita sudah diskusi tadi, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi bisa membantu pelayanan dari jasa marga ke pengguna itu lebih baik dan lebih baik lagi. Itu saja, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan voucher sama ada uang sedikit ya dari kami. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.